Iya, Man. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Udah sarapan belum ya? Udah sarapan belum? Ya. Siapa yang belum sarapan hari ini? Ada? Alhamdulillah sudah sarapan semuanya? Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita awali terlebih dahulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya lebih fokus, sudah di sini ada teka-teki nih. Pagi-pagi kalian bisa belajar bermain teka-teki supaya selain semangat belajarnya fokus juga, ya. Oke, untuk yang pertama, coba siapa yang bisa jawab langsung? Apa bedanya jatuh dari tingkat 1 dengan jatuh dari tingkat ke 100? Ada yang tahu? Apa Aca? Kalau jatuh dari tingkat 1 udah sakit. Udah sakit. Dari tingkat ke 100 sakit. Oh sakit, oke Aca. Tingkat 1 Oh tingkat 1. kalau dari tingkat 100 langsung mati. Sakit ya? Oke, kita lihat jawabannya apa ya? Nah ini jawabannya ternyata. Kalau dari tingkat 1 kedebuk, katanya gitu. Tapi kalau dari tingkat 100, dari tingkat 100, kedebuk. Nah, bisa bayangin kan dari tingkat 100. Jadi, dulu karena saking tingginya ya. Oke, lanjut. Kuis yang kedua. Apakah itu jauh di mata dekat di hati? Ayo, ada yang tahu jauh di mata dekat di hati? Lambung. Ayo, siapa? Apa? Lambung. Benar lambung. Jantung. Waduh, hati ya. Nah, jawabannya apa nih? Nah, jauh di mata dekat di hati. Dekat sama hati kan? Persis. Oke. Iya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Saya ada 3 kepala, 4 tangan, dan 5 kaki. Siapakah saya? Hah? Siapa saya? Ada yang tahu? Siapa ya? Nah, bohong, emang ada yang punya 3 kepala, 4 kaki, 4 tangan, 5 kaki, ada nggak? Nggak ada, pasti bohong. Selanjutnya, binatang apakah yang seluruh anggota tubuhnya ada di kepala? Binatang apa yang seluruh anggota tubuhnya ada di kepala? Kaki seribu, apa lagi? Kutu. Kutu. Kayak jawabannya. Iya. Ternyata benar kutu. Lanjut. Nenek siapa yang jalannya loncat-loncat? Nenek yang Nenek apa? Nenek kodok. Benar nggak ya? Benar, nenek kodok. Oke, betul. Lanjut. Tukang apa yang kalau dipanggil nengok ke atas? Tukang gali sumur. Tukang gali sumur. Atau tukang gali kubur? Benar nggak? Yeay. Yovika, kan lagi di bawah. Ayo ke atas kan? Bukan ke bawah. Gajah terbang dengan apa? Kuping. Dengan kuping. Serius? Aneh. Dengan susah ya. Susah kan dia nggak terbang pakai. Kalau buat emang gajah bisa terbang gitu. Kereta api yang terbalik keluarnya ada di mana? Nah, kereta api nih, kalian lagi naik kereta api. Enggak deh, ada kereta api dia lagi jalan terus terbalik. Keluarnya ada di mana? Di surga. Di surga. Iya, di surat kabar. Benar nggak di surat kabar? Atau di koran? Iya kan terbalik. Keluarnya ada di koran. Ya. Pohon mana deh yang paling tinggi di dunia? Yang paling tinggi di dunia pohon mana? Apa? Ainnya? Pohon Nabi Adam. Pohon di atas gunung. Benar nggak pohon di atas gunung? Nah, manusia simpan uang di bank. Kalau ikan simpan uangnya di mana? Di air. Ini ada lagi, tapi bukan di sini. Ini berkaitan dengan binatang dogi ya. Coba kalau makanan dogi itu apa?
Bahasa Inggrisnya. Yang tahu? Hotdog. Hotdog. Apa lagi? Hotdog. Hah? Hotdog. Corn dog. Ya. Apa coba? Yang benar apa? Karedog. Ada lagi. Kalau misalnya lokal itu ya ada anjing ngejar-ngejar kita, itu bahasa Inggris apa? Hah? Apa? Dia ngejar-ngejar kita nih, saya itu bahasa Inggris apa? Baledog. Baledog? Tahu nggak baledog? Ada yang gambar baledog itu dilempar. Satu lagi. Kalau anjing kepanasan, bahasa Inggrisnya apa? Hotdog, bukan. Ayo. Digodok. Baik teman-teman, mudah-mudahan kata-kata ini bisa membuat kalian semangat untuk belajar. Mohon maaf ya Mr. Wawan, bahasa Inggris. Oke, teman-teman, coba kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Siapa yang senang baca buku? Cuma yang senang membaca buku. Gak ada yang senang baca buku. Oh, alhamdulillah. Siapa yang suka ke perpustakaan? Suka perpustakaan ngapain kalian? Main. Ke Pak Dimas. Main Pak Dimas. Kalau ke perpustakaan biasanya apa yang kalian lakukan? Baca. Buku apa yang pernah kalian baca? Coba. Coba ini. Komik. Apa lagi? Novel. Apa lagi? Pengetahuan. Apa lagi? Al-Quran. Masya Allah, ke perpustakaan bacanya Al-Quran. Iya, saking cintanya dengan Al-Quran. Bagus. Ya, teman-teman, dari buku yang kalian baca, nanti ada yang komik, ada yang pengetahuan. Nah, kalau misalnya cerita-cerita gitu ya, kalau kalian baca buku cerita gitu ya, itu termasuk cerita buku apa sih? Fiksi atau non fiksi? Fiksi. Kenapa disebut fiksi? Ayo. Nggak beneran. Nggak beneran, betul. Apa lagi? Kenapa disebut fiksi? Khayalan, pinter. Ya, jadi, nah sekarang sadar bahwa dua buku ini termasuk fiksi atau non fiksi? Fiksi. Kalau ini? Non-fiksi. Bisa bedakan antara fiksi dan non fiksi? Ya. Ya, tadi kalau fiksi itu kan cerita rekaan ya, hayalan, imajinasi, nggak nyata. Kalau ini berisi apa? Pengetahuan. Nah, sekarang bisa diilustrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian misalnya mau bikin kue, bolu, kira-kira perlu bahan nggak? Nah, kira-kira bahannya apa kalau mau bikin kue? Tepung, apalagi? Telur, apalagi? Mentega, susu. Udah gitu dong, nggak pakai air namanya? Pakai air. Nah, ketika kita mau buat kue aja itu ada bahan-bahannya. Sama ketika kita juga mau buat cerita atau membaca sebuah cerita, pasti di dalamnya ada bahan-bahan atau unsur-unsurnya. Ada yang tahu unsur-unsur dalam cerita ini namanya apa? Unsur apa? Jadi ceritanya nggak bisa ada kalau nggak ada unsur-unsur itu. Unsur apa namanya? Masih ingat nggak? Unsur intrinsik ya. Jadi namanya unsur-unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur-unsur yang membangun sebuah cerita ya. Nah, dan hari ini kita akan belajar tentang itu. Nah, unsur intrinsik cerita ya. Ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik ya, unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita. Apa saja yang mau kalian pelajari? Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi unsur intrinsik tersebut ya dalam sebuah cerita fiksi. Yang kedua, kalian bisa menyajikan hasil analisis. Jadi nanti kalian akan menganalisis unsur intrinsik apa sih yang ada dalam sebuah buku cerita gitu ya. Nah, sekarang siapa yang tahu unsur intrinsik dalam cerita itu apa aja? Kalian misalnya mau membuat cerita atau kalian sedang membaca gitu ya. Yang pertama kali kalian lakukan kalau mau buat cerita itu, kalian cari apa sih? Apa? Selain judul apa? Isi cerita. Apalagi sebelum itu, sebelum misalnya saya mau bikin cerita tentang apa ya? Itu namanya apa? Apa? Tema. Jadi pertama kali kalau kalian mau membuat cerita itu harus tentukan dulu nih
pasti ada temanya, nggak mungkin nggak ada temanya. Itu yang pertama, unsur intrinsik yang pertama. Yang kedua, setelah tema harus ada apa? Misalnya kalian mau bikin cerita nih, pasti kan ada ini si gajah. Namanya apa? Tokoh. Ya. Tadi setelah tema, yang kedua apa? Tokoh. Jadi yang kedua ini tokoh, tadi yang pertama tema. Nah, ternyata si gajah ini punya sifat pemarah. Nah, itu namanya apa? Watak. Ya, watak atau karakter. Kalian punya watak? Punya karakter, ada yang baik hati, ada yang penakut, ada yang pemberani, itu namanya watak. Tapi kalau misalnya sudah wataknya baik itu umum ya, jahat, baiknya seperti apa? Jadi sudah ada dua nih, tema, tokoh, dan penokohan ya, kalau watak itu penokohan. Yang ketiga, apalagi selain tema, tokoh, apalagi harus ada apa? Misalnya nih, lihat ini lagi di tepi sungai, ini namanya apa? Latar, ya, latar. Latar ada berapa macam? Udah yang ingat latar ada berapa macam? Misalnya di sungai, berarti itu latar apa? Latar apa? Di si gajah lagi berada di tepi sungai, itu berarti latar apa? Tempat. Kalau malam hari latar apa? Waktu. Kalau misalnya suasananya mencekam, panas dan sebagainya, berarti latar apa itu? Suasana. Oke, kita sudah 3 ya. Tadi yang pertama apa? Tema. Yang kedua tokoh. Yang ketiga watak itu dengan tokoh ya disatukan. Yang ketiga tadi latar. Yang keempat, setiap cerita pasti ada jalan ceritanya tuh, dari mulai lahir sampai dengan mungkin meninggal, ya. Atau flashback, kalian pernah nonton cerita kan? Pertama tiba-tiba dia udah besar, balik lagi membayangkan masa lalunya, balik lagi ke cerita sekarang. Itu namanya apa kalau dalam cerita? Apa? Tadi ada yang ini apa? Alur cerita. Jadi alur cerita itu jalannya cerita ya. Gak mungkin kalau bikin cerita harus ada alurnya enggak? Iya, ya biar tahu nih kita mau bikin ceritanya gimana. Oh, saya mau bikin cerita tentang jalan-jalan kemarin liburan ke rumah nenek. Pertama berangkat dari rumah jam berapa sampai di rumah nenek, ngapain aja, pulang lagi, itu namanya jalan cerita. Dan yang terakhir, setiap cerita itu harus ada pesan, ada hikmah, ya, yang bisa kita ambil. Oh, kita harus berbuat baik. Itu namanya apa dalam cerita? Amanah. Oke, kita sama-sama sebutkan kembali. Coba. Unsur-unsur cerita. Yang pertama apa tadi? Tema. Yang kedua tokoh dan penokohan ya, dan watak. Yang ketiga latar. Yang keempat alur. Yang kelima amanah. Coba sebelum cek. Sinas yang pertama apa? Ya, berurutan. Yang pertama apa? Yang ide gagasan. Tema. Yang kedua Nisa, gajah. Tokoh. Yang ketiga Citra, latar. Yang keempat jalannya cerita. Fahira, jalan cerita. Apa? Alur. Pesan atau amanat Fatia? Pesan atau hikmah disebut dengan amanat. Pernah baca buku cerita Malin Kundang? Nah, Malin Kundang itu salah satu cerita fiksi ya, yang berasal dari daerah mana coba? Padang ya. Ada yang tahu cerita Malin Kundang? Tentang apa tuh Malin Kundang? Anak yang durhaka ya. Iya, itu temanya tentang anak durhaka. Itu tokohnya siapa yang ada dalam Malin Kundang? Malin Kundang. Terus selain Malin Kundang ada siapa lagi? Ada ibunya, itu namanya tokoh tambahan ya. Kalau tokoh itu ada tokoh utama seperti Malin Kundang, dia selalu ada dalam setiap cerita ya. Tapi kalau tokoh tambahan biasanya dia pelengkap saja. Selain ibunya ada siapa lagi? Satu lagi. Itu latarnya di mana? Latarnya di mana? Ada di pantai ya. Ada di mana lagi? Di rumah. Malam hari atau siang hari? Ada yang siang dan malam mungkin ya. Suasananya gimana? Menyedihkan. Terus amanatnya apa? Amanat dari cerita Malin Kundang? Tidak boleh terbakar. Nah, selanjutnya saudara akan minta nanti. Nah, ini kebetulan pas banget nih, ada berapa baris? 1,
4, 5. Berarti langsung ditentuin aja. Tapi ini cuma 3 orang ya. Ya udah. Ya ini 1, 2, 3, 4 plus ini Nadine. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 2-nya Sarah 1, 2, 3, 4, 5 sampai Aca. Kelompok 3 dari Faya sampai dengan siapa? Fahira. Kelompok 5 sampai Fatia. Sisanya kelompok terakhir ya. Oke, apa yang harus kalian lakukan? Ustazah di sini sudah bawa beberapa buku cerita. Nanti setiap perwakilan kelompok ambil buku cerita, pilih salah satu. Boleh cerita yang mana aja ya. Ini ceritanya cerita fabel semuanya. Terus ngapain? Nah, tugasnya pertama harus dibaca supaya kalian tahu ini ceritanya cerita singkat, cerita anak. Baca terlebih dahulu. Dengan membaca pasti kalian tahu isinya. Yang kedua, lalu tentukan temanya apa dari cerita yang kalian baca. Yang ketiga, tokohnya siapa sih? Misalnya ada gajah, jerapah. Nah, si gajah wataknya gimana? Oh, dia mah pemberani, penakut, seperti itu. Latarnya ada di mana? Alurnya seperti alurnya ada yang alur maju. Oh, alur maju. Alur maju itu misalnya diceritakan dari mulai lahir sampai dengan meninggal. Monoton gitu ya. Tapi kalau alur mundur, pertama dewasa dulu balik ke masa lalu. Ya ceritanya ke anak-anak. Tapi jarang ya karena nggak seru. Yang ketiga alur campuran. Saya tadi tiba-tiba diceritakan ketika dia sudah dewasa. Balik mundur ke cerita ketika dia anak-anak. Balik lagi itu namanya alur campuran. Dan yang terakhir amanatnya apa? Kemudian tuliskan secara singkat isi dari cerita ini gimana? Buku ini bercerita tentang kisah gajah yang berteman baik dengan ini. Gak usah panjang-panjang ya, singkat aja. Nanti setelah itu presentasi kelompok, dan setiap kelompok nanti memperhatikan isi ceritanya tentang apa. Jadi di sini kemampuannya pertama kalian membaca, nanti menuliskan, dan kemudian berbicara kita presentasi. Ada pertanyaan? Tidak ada kan? Oke, perwakilan tiap kelompok silakan maju 1 orang. Saya berikan waktu hanya 5 menit ya. Silakan pilih buku ceritanya mau yang mana. Ambil kertasnya 1. Boleh di bawah kerjaannya. Boleh yang kertasnya nih. Ya, boleh ambil salah satu. Dengarkan ya, nanti Ustazah mau bertanya tentang cerita atau buku cerita yang didiskusikan oleh kelompok berapa ini? Kelompok 5. Temanya persahabatan katanya. Terus? Apa sih pendoporan tokoh kami penolong dan membantu? Tokohnya yang pertama siapa? Kambing. Terus? Ikan mas. Buaya. Dan gajah. Nah, ya. Menolong dan pemberani, kasih ceria dan baik hati, buaya jahat, gajah pemberani. Oke. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Latar. Sungai tentang sementara. Latar waktunya siang, latar suasana mencekam ceria dan menyenangkan. Alur ceritanya alur maju. Alur maju, terus? Oke, terus isi ceritanya apa sih? Tentang apa? Kita ngecek dulu nih. Coba. Apa judul buku dari kelompok 5? Apa? Apa tadi judul bukunya? Bukan judulnya. Ikan mas dan kambing, betul? Oke. Temanya tentang apa ini temanya?
dari cerita tadi? Harus berteman, apalagi? Ayo, kelompok sini Citra, apa amanatnya? Harus bersahabat, apalagi? Nanai, amanatnya? Maha, amanatnya apa tadi dari cerita ini? Harus apa? Harus apa enggak? Harus tolong menolong, ya. Baik, terima kasih kelompok 5. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tadi yang sudah dipelajari tentang apa? Unsur intrinsik dalam cerita. Oke, yang pertama, unsur intrinsik dalam cerita itu ada yang disebut dengan apa? Tema. Ayah, yang kedua apa? Tokoh. Sarah, yang ketiga ada tema, tokoh, apa lagi? Latar. Yovika, tema, tokoh, latar, terus apa lagi? Tema, tokoh, latar, terus yang keempat apa? Jalan cerita. Alur, dan yang terakhir pesan amanah. Oke, kita ulangi sama-sama biar kita ingat unsur intrinsik dalam cerita. Yang pertama apa tadi? Tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur, dan yang kelima, amanah. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Senang? Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Yang sampai hari ini masih senang membaca, lanjutkan, karena ternyata dengan membaca kalian bisa mengetahui segala macam yang ada di dunia. Ya, katanya membaca itu jendela dunia. Ya, baik, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di tahun depan, ya. Kita tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.